Kalau saya dibilang ahli Israel mungkin udah enggak ya Mbak Erin. Saya tuh cuman pernah di sana dan kebetulan karena saya riset di sana agak mencoba mendalami. Cuman mungkin saya harus bilang ini harus kita underline ya. Soalnya kita tuh punya persepsi kalau udah denger Israel udah sepertinya udah antipati aja dulu gitu loh. Aduh, apa tuh? Nah itu nggak boleh tuh. Maksud aku tuh gini, kita coba mendekatinya dengan pandangan yang berbeda gitu loh. Oke. Karena begini, saya tadi baca misalnya beberapa media lah, begitu terwujudnya perdamaian ini malah mengangkat berita Palestina penuh air mata gitu. Jadi kan berarti udah jadi Israel mesti ngapain, berdamai salah nggak berdamai salah gitu. Nah tapi gini, kalau saya mungkin agak berbeda karena saya itu mungkin awalnya kenapa agak melihat tidak balansnya cara kita melihat Israel itu ketika saya berkesempatan masuk juga ke Museum Holocaust di Yerusalem, di Israel. Kalau kita di sana, kita akan tahu betapa sebenarnya memang Israel itu tuh berdarah-darah sangat gitu. Dan ada banyak hal yang menurut saya sebenarnya dia dianggap mengokupasi pun juga itu karena dia diserang gitu loh. Nah, saya nggak tahu apakah saya harus bercerita dengan slide atau apa ya. Tapi kalau enggak, saya cuma bilang begini lah. Kita mesti paham dulu Israel itu tempat lahirnya orang Yahudi. Di situ semua agama tuh bercampur baur, termasuk juga ada Druze, ada Bahai gitu kan. Dan karena saya kebetulan sempat kontak dengan Druze, dengan kaum Druze itu agak lama, saya memang agak mendalami juga agamanya, saya mendalami cara dia berpikir. Nah, kalau mau dilihat dari Israel, apakah Israel itu jahat atau enggak, Druze itu kalau di sini udah kayak di Aceh. Dia punya bendera sendiri, dia punya hari raya sendiri, dia agamanya beda kan, dia agamanya cuma percaya 5 nabi kita, dicampur sama Aristoteles, Plato dan lain-lain. Pokoknya agamanya pabaligut lah gitu kan. Tapi toh dia eksis dan dihargai. Dia dikasih komunitas yang bisa survive di Golan Heights gitu. Nah, jadi menurut saya kembali lagi bahwa semua agama dan kaum orang beragam orang itu ada di sana. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat juga sejarah itu memang sangat menyakitkan lah ya. Tapi kalau saya cepatkan aja gitu kan. Sebenarnya ini kan juga nggak terlepas dari bagaimana Kekaisaran Ottoman sempat di sana, dan Kekaisaran Ottoman itu mungkin mengeluarkan PR karena dia itu nggak membagi zonanya demikian baik. Inggris lah yang memecah zona-zona itu. Nah, kalau saya mau lihat tentang kronologinya Israel misalnya dari mulai First Alliance-nya itu tahun 1881 gitu ya. Itu kemudian keduanya itu tahun 1914, kemudian masuk sampai Israel lahir tahun 1948, itu tuh nggak mudah. Sama sekali nggak mudah. Kalau kita bisa lihat peta misalnya pada tahun 1948 tuh akan terlihat sekali bahwa Israel itu dikelilingi oleh Palestina Army, kemudian Arab Liberation Army, Egyptian Army, kemudian Jordanian, Irak, sama Syrian Army. Semuanya tuh mengenai Israel. Jadi bisa bayangkan ya kalau Indonesia tiba-tiba dikepung gitu. Nah, terus kembali ke ngomong perang ya. Menurut saya ada beberapa perang penting yang menunjukkan sebenarnya kalau di mata saya, Israel tuh nggak terlalu juga dianggap dia seolah-olah merebut tempat orang gitu. Atau tiba-tiba jahat sama orang gitu. Karena misalnya operasi waktu selama tahun 50 sampai 60 itu kan sebenarnya pembalasan Israel atas tindakan atau serangannya Fedain di mana gerilya Arab itu menyusup lewat Suriah. Ya kan? Begitu kemudian juga lewat Mesir, kemudian juga lewat Jordania. Sehingga kemudian Israel itu menetapkan apa yang namanya biaya darah. Siapapun yang tersakiti di Israel atau orang Israel tersakiti, mereka akan melakukan serangan ulang. Kemudian yang paling heboh mungkin perang 6 hari. Perang 6 hari itulah sebenarnya membuat Israel itu wilayahnya menjadi demikian luas. Dia menguasai tepi barat, kemudian dataran tinggi Golan, ya kan, terus ada beberapa tempat yang sekarang jadi diramaikan sebenarnya itu gara-gara perang 6 hari yang dimenangkan mereka. Terus ada perang-perang yang menurut saya juga kayak War of Attrition, kemudian pemberontakan Palestina di Lebanon Selatan 71 ya. Kemudian perang Lebanon yang Juni tahun 82. Itu kan kalau nggak salah juga tetap juga. Gini loh, intinya gini, Israel itu selalu diganggu. Memang bukan nggak sama negara kadang-kadang seperti Lebanon, tapi oleh kelompok orang yang kemudian mengirimkan mortar, kemudian mengirimkan alat-alat atau peralatan yang mencelakakan Israel gitu. Nah, misalnya saja Duta Besar Israel Shlomo Argov tuh itu juga salah satu yang mendorong perang Lebanon Juni 82 karena si Shlomo Argov diculik gitu. Jadi kalau orang yang sekarang lihat tiba-tiba pre-67 atau sebelum perang 6 hari, kemudian post 67 setelah perang 6 hari, kalau secara sederhana sepertinya tiba-tiba Israel itu okupasi gitu loh semuanya.
Padahal menurut saya itu dia dapatkan karena dia diperangi gitu, kemudian dia melawan dan dia menangkan gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin perang yang paling menyakitkan buat Israel dan sampai diingat-ingat terus adalah perang Yom Kippur. Yom Kippur itu juga ketika sebenarnya koalisi Arab melancarkan serangan mendadak, itu kan pada posisi Israel sedang hari istirahat atau hari di mana dia harus puasa. At the same time waktu itu sedang bulan Ramadan juga. Jadi ini orang puasa perang sama orang puasa gitu. Bagaimana pasukan Mesir dan Suriah itu melintasi garis gencatan untuk kemudian menghajar Israel lagi. Nah, implikasinya sebenarnya begini, kalau dari Yom Kippur ya, saya harus bahas sejarah dulu nih supaya ada gambaran orang Israel itu melihat masalah ini seperti apa gitu. Itu implikasinya luas. Perang itu membuat Israel itu menyadari apapun kemampuan operasional dan taktis dia di medan perang, sebenarnya Israel itu tidak akan bisa menjaminkan dirinya bahwa dia nggak akan pernah diganggu lagi. Itu dari itu terbukti apa yang dia pikirkan itu dengan perang Arab Israel awal 48, kemudian krisis Suez gitu kan, dan perang 6 hari tadi. Kemudian ada perang lagi yang saya tandai itu perang Gaza, itu Desember 2009 ya, 2008-2009. Menurut saya juga itu konflik bersenjata yang mulainya dari Hamas gitu loh. Hamasnya iseng banget gitu kan, nembak-nembakin Israel aja balas. Nah, tapi ini kan menerimanya sebagai negara yang diserang. Individu yang menyerang atau kelompok yang menyerang, lalu dianggap negara yang menyerang. Nah, itu kan jadi beda. Demikian juga Operation of Protective Aid-nya yang tahun 2014 kemarin. Intinya, apapun juga, Israel melewati itu semua dan bisa berdamai dengan Mesir, bisa berdamai dengan Yordania, walaupun membawa kematian Anwar Sadat ya. Nah, Arab Peace Initiative juga, jadi gitu loh, jangan gara-gara 2020 tiba-tiba Trump pengen mendamaikan, terus kita tiba-tiba ngeliatnya nih kayaknya, wah, senang sih Trump damai-damai gitu kan. Udah panjang, 2002 tuh Arab Peace Initiative. Itu kan salah satu kampanyenya, Bu. Udah ada Arab Peace Initiative ya kan. Kemudian 2012 tuh banyak yang terjadi. Misalnya gini, ada pandangan bahwa Arab Spring dan kebangkitan Islam ini membawa implikasi politik, ideologi, sosial, budaya dan emosional ya sebenarnya. Nah, Arab dan pada umumnya Muslim itu menghadapi pilihan pemikiran. Apakah dia masuk ke mazhab mempromosikan liberalisme atau mazhabnya kemudian dia ke sekularisme. Itu dia menjadi masalah sendiri. Sehingga dari mulai versi Al-Qaeda tadi Islamnya sampai versi Ikhwanul Muslimin misalnya, itu di mata mereka juga jadi masalah. Nah, intinya juga ada sudut pandang ideologis, bagaimana sistem politik yang lahir melalui mekanisme demokrasi yang menurut mereka itu mungkin juga baru, kemudian kaum sekuler itu nggak bisa mandiri tanpa bantuan barat, tolong dicatat tuh. Jadi dia tahu banget dia minoritas, dia nggak bisa sendiri. At the same time, si Islam juga, dia merasa dia nggak semudah itu bisa mendapatkan kekuasaan. Karena dikasih itu hanya hiburan aja sedikit-sedikit gitu. Diberi mainan gitu kan kekuasaan itu. Nah, Arab di sini mengambil jalan tengah. Kalau saya bilang, justru dunia Arab itu mengambil jalan tengah supaya dia di antara dua ekstrim itu dia bisa aman. Kalau saya lihatnya demikian. Nah, misalnya gini, efek Suriah. Suriah ini menjadi penting karena juga dia ajang tantangan baik si sekuler maupun si Islam tadi gitu kan. Nah, di tingkat regional juga itu bagaimana sebenarnya Arab Saudi, Qatar gitu kan berpihak pada tokoh Islam, sementara Iran dan Hizbullah misalnya mendukung elemen sekuler gitu kan. Nah, di tingkat internasional juga kemudian Rusia dan Cina terlibat di situ. Nah, bayangkan sekarang kita bahas Iran ya. Ketika kita bahas Suriah, kita mesti bahas Iran. Iran itu punya 13 military bases di Suriah. Ya kan, dan efek Iran itu yang tidak puas dengan krisis regional, ya kan, dia kadang-kadang merasa terancam oleh kekacauan di Timur Tengah dari kacamata Iran nih. Kemudian dia ada perbatasan yang akan terkena dampak gitu kan, sehingga bagi Iran konflik regional ini membawa ancaman langsung ke perbatasannya, utamanya dengan Iran dan Afghanistan. Kembali ke Iran, coba Iran itu bayangkan ya, ini lucu banget ya. Kalau kita lihat Iran, ada berapa coba di situ US base dari Armenia, Tabriz, Irak, Kuwait ya, kemudian mana lagi Turkmenistan, apalagi Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, itu semua kan surrounded. Dia gimana nggak merasa terkepung gitu. Jadi ada menurut saya benturan antara UAE Uni Emirat Arab versus Iran foreign policy. Pertama dari Uni Emirat Arab interestnya yang baru itu mengeluarkan strategic planning yang kemudian ketika dipersiapkan, kemudian bagaimana kondisi Uni Emirat Arab itu harus betul-betul dikondisikan secara strategis mampu menghandle itu, dan Israel diajak terlibat di situ gitu kan. Nah, intinya kemudian mesti kita pikirkan juga tentang kemampuan persenjataan.
Kalau kita mau lihat misalnya defense spending, Iran itu 19,6 billion US. Uni Emirat 22,75. Manpowernya 523.000 gitu. Si yang aktifnya kalau Iran. Si Arab itu sendiri 64, Uni Emirat 64.000. Combat tanks-nya Iran itu 2.000. Jadi kalau saya lebih ngukur lebih ke Irannya gitu kan dibanding UEA, dibandingkan Palestina terhadap Israel. Kalau saya ngeliatnya agak terbalik gitu. Nah kemudian kita lihat combat aircraft-nya misalnya Iran tuh 155 pesawat combat aircraft, sementara Uni Emirat cuma 98. Tapi yang paling penting begini, Teheran juga pertama dia harus tetap bersikap berhati-hati karena bagaimana dia nggak mau ada eskalasi dengan Israel, ya kan, yang pakai kekuatan Barat. Kemudian dia tahu kalau dia bangun pangkalan, pangkalan ini akan rentan karena akan terancam dari mana-mana. Dan ini artinya dia juga yakin menyeimbangkan Israel juga dia harus dengan cara-cara asimetris, ya kan? Dan ini dibaca oleh Iran. Nah tahapan rujuknya Arab Israel sendiri kan nggak kemarin dari 2012. Sekarang 2017. Kalau kita 2017 memperhatikan, sebenarnya bulan Juni, coba kita lihat ya, kita mundur ke Juni 2017. Raja Arab itu sudah mengundang Perdana Menteri Israel. Bulan Juli, pensiunan Jenderal Arab Saudi juga diundang ke Dirjen Kemlu di Yerusalem. Udah boleh masuk ke Yerusalem. September, kemudian Kerajaan Saudi, pejabat-pejabatnya dan pejabat senior Tel Aviv, pejabat senior Israel ketemu di Tel Aviv. November, mereka punya rapat informal tertutup yang masif sekali. Dan kemudian juga bagaimana Mufti Agungnya Saudi itu diundang masuk ke Israel. At the same time, waktu itu kalau ingat ada namanya Ben Zion yang diizinkan masuk Masjid Nabawi. Jadi kalau dilihat sebenarnya rujuknya tuh dari 2017 gejalanya udah ada gitu. Berarti tidak mengejutkan ya Bu ya? Nggak mendadak, iya. Nggak mendadak. Nah, berarti dengan kata lain Ibu setuju atau memang sudah waktunya 4 negara atau bahkan negara-negara Arab lainnya untuk berdiplomasi dengan Israel, begitu? Kalau saya sih lebih setuju karena gini ya, kalau kita nggak pernah selesaikan itu, sampai kapanpun ini akan rame. Memang ada pro kontra, misalnya juga ada Jubir Kemlu Bahrain tadinya juga dia pro sekali kan, makanya akhirnya Bahrain masuk. Kemudian juga Presiden Mesir Abdel Fattah kan. Yang kontra ini kan paling siapa? Jubir Presiden Palestina, si Abu Rudina, terus kemudian Jubir Hamas, ya kan? Fauzi Bahrum, kemudian Presiden Turki Erdogan, ya kan? Iya. Sementara kalau yang lain sih kayaknya nggak apa-apa juga. Oman itu menurut saya Oman akan segera ikut. Kenapa? Netanyahu itu ketemu almarhum Sultan Qaboos bin Said itu di Muscat di 2018. Ya. Nah kemudian ketika yang sekarang ini mungkin agak berlahan atau agak mungkin nggak secepat dipikirkan karena kan bergantian Sultan. Sekarang kan Sultan bin Tarik yang masuk. Nah, dia akan hati-hati tapi nggak berarti dia nggak akan mau bergabung sama Israel. Nah, jadi menurut saya Abraham Accord ini ya itu sebenarnya adalah proses yang sudah dijalankan lama. 2012 dibina, 2017 intensif gitu kan. 2020 ketemulah kepentingan Trump. Ya, masuk itu. Jadinya gitu.